tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Kak Farida. Oh iya, Kak. Saya izin bertanya. Di sini tadi kan sudah dijelaskan ya, manusia itu akan dihisap kelak. Nah, apakah hewan dan tumbuhan juga kelak akan dibangkitkan dan dihisap, Kak? Kalau misalnya dihisap, tapi kan hewan itu tidak punya akal, Kak. Jadi gimana? Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Kakak Pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Purnamasari, asal Depok, Kak. Izin bertanya mengenai yaumul hisab. Ya, kan tadi telah dijelaskan bahwasanya menurut istilah akidah itu kan memiliki dua pengertian, ya kan? Yaitu penampakan dosa, ya kan ya, Kak? Nah, terus apakah yang ditampakkan itu hanya dosa-dosa kita aja, gitu, Kak? Yang amal baiknya tidak. Itu yang pertama, Kak. Terus yang pertanyaan selanjutnya adalah kan tadi ditanya ya bahwasanya jembatan Sirat itu katanya bagaikan selai rambut yang yang dibelah 7, ya kan? Nah, itu kita ketahuinya dari mana ya? Dari hadis atau Al-Qur'an? Terima kasih. Kak Yunita, bisa diulang yang pertanyaan pertamanya tidak? Kak? Iya, Kak. Yunita. Kenapa, Kak? Yang pertama, pertanyaan yang pertama bisa diulang kembali. Pertanyaan yang pertama itu tadi kan dijelaskan bahwasanya yaumul hisab itu kan hari pengakuan dosa gitu kan. Otomatis segala dosa yang kita diperbuat, diiniin kan. Nah, itu apakah hanya dosa-dosa kita aja gitu, Kak? Amal kebaikan kita itu tidak? Atau seperti apa, Kak? Terima kasih. Assalamualaikum kakak moderator. Ya, baik Kak. Ya Kak Eka izin menjawab sekiranya pertanyaan dari Kak Farida tadi ya. Oh iya Kak. Iya. Jadi kalau dari pernyataan tersebut Kak, sebenarnya banyak pendapat yang membahas mengenai keadaan hewan setelah mereka dimatikan Allah Subhanahu wa taala.
Terus di sini ada beberapa pendapat ceritanya nih. Jadi pendapat pertama itu seluruh hewan yang mati nantinya akan dikumpulkan Allah setelah hari kiamat. Di antara pendukung pendapat ini contohnya kayak ada Abu Hurairah, ada Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Taimiyah dan Al-Isfarayini. Terus Allah berfirman dalam At-Takwir ayat 5, wa idzal wuhusyu husyirat. Apabila binatang-binatang dikumpulkan, lalu mereka akan dikisos pembalasan atas kezaliman sesama mereka. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, la tu'addu la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyati al-qarna'i. Sesungguhnya semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat, sampai dikisos dari kambing yang tidak punya tanduk kepada kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk gitu maksudnya. Itu hadisnya hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya setelah selesai dikisos, mereka dijadikan debu. Dari Abu Hurairah, di sini Nabi bersabda yang artinya Allah akan menegakkan kisos antar semua makhluknya, entah itu jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas kambing yang bertanduk, sehingga setelah tidak tersisa lagi kezoliman apapun yang belum terbalaskan, Allah berfirman kepada binatang, jadilah tanah. Di saat itulah orang kafir mengatakan, andai aku menjadi tanah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surat Al-An'am yang dianggap sebagai penguat pendapat ini, yaitu wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang bertebangan dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mengerjakan himpunkan mereka apa sih ini bacanya, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Itu ada di Quran surat Al-An'am ayat 38, Kak. Terus di sini ada pendapat kedua juga, bahwa hewan yang dibangkitkan pada hari kiamat menurut Ibnu Abbas tidak untuk dilakukan kisos atau pembalasan, melainkan diberi pahala. Ini karena hewan tidak mendapat tugas dari Allah semasa di dunianya. Jadi beda dengan manusia gitu kan, tadi kayak yang dibilang Kak Farida. Sehingga hewan tidak ada tuntunan apapun mendapat hukuman. Terus di pendapat ketiga, Allah akan menghidupkan kembali hewan tersebut, tetapi hanya hidup di antara hewan saja, dan tidak hidup lagi di antara makhluk lain. Atau bisa jadi Allah tidak akan menghidupkannya kembali. Jadi itu beberapa pendapatnya, Kak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan ya, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan yang belum terjawab ya dari Kak Yunita? Kak Yunita, Eka tadi mau izin jawab yang pertanyaannya Kak Yunita tadi. Jembatan Shirathul Mustaqim itu bagaikan sehelai rambut. Itu ada di hadis atau dari sunnah atau di Al-Quran. Nah, ini bentuk dan kondisi siroh itu dalam hadis yang sudah disebutkan di atas, dalam hadis kan kita kan tahu ya ciri atau sifat dalam bentuk siroh itu kan licin lagi menggelincir, di atasnya ada besi-besi pengait dan kawan-kawan. Mau kemana? Entar. Dijelaskan di dalam hadis, disebutkan di dalam hadis, dan dibentangkanlah jembatan jahanam, akulah orang pertama yang akan melewati.
para rasul pada saat itu ada yang berdoa kan, ya Allah selamatkanlah pada Sirah itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sabda. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah, maka ia seperti duri pohon sakda. Ya, ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah, maka ia mencakup manusia sesuai dengan amalan mereka. Itu ada di hadis riwayat Bukhari. Nah, para ulama itu menyebut pula bahwa sirah tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api, licin dan menggelincir. Tadi pertanyaannya apa tuh Kak? Kalau boleh diulang Kak? Iya, aku ulangi ya Kak. Jadi kan tadi di makalah pengertian dari yaumul hisab ada yang bilang gini ya, bahwasanya yaumul hisab itu penampakan dosa dan pengakuan gitu, atau pengakuan dosa lah gitu. Apakah hanya ini aja Kak? Apa sih yang ditampakkan tuh kesalahan-kesalahan kita aja selama di dunia, atau kebaikannya juga ditampakkan gitu? Oh, jadi kayak penampakannya tuh seperti apa gitu nanti ditampilkannya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu Iya, kan. Ya. apakah hanya dosa-dosa kita aja atau kebaikannya juga ditampakkan gitu? Jadi misalkan gini nih Kak, ini kita ngambil dari kisah ya. Jadi ada hamba Allah yang berbuatnya soleh sama kebalikannya yang ada yang kufur gitu. Jadi kisahnya itu misalkan pada hari itu setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan kan. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki maka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Ini kalau dari firman-Nya tuh di surat Yasin ayat 65. Terus ada nih prosesnya. Jadi ini contoh hamba yang yang berperilaku, contoh hamba yang soleh gitu. Jadi kita dipanggil satu-satu gitu Kak. Gilirannya untuk berhadapan dengan Allah gitu. Jadi nanti ada yang bilang gitu kan, giliranmu wahai hambaku silahkan gitu kan. Ketika Allah menanyakan tentang umur dan jasadnya semasa hidup. Terus otaknya tuh dia berkata gitu kan, mulut itu kan dikunci nanti. Terus otak itu berkata, ya Allah sesungguhnya dia telah habiskan hidupnya untuk mencari ridhomu. Terus habis itu ada yang berkata, benar wahai Tuhanku, tangan ini selalu digunakan untuk ruku dan sujud. Dan di situ tangan tuh bilang, tangan ini selalu digunakan untuk ruku dan sujud. Terus kaki bilang, iya Tuhanku, dia tidak pernah lupa mengajakku berjalan menuju tempat sujud. Terus habis itu ada lagi tuh yang bilang, kami bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik. Terus beruntunglah mereka yang telah menghabiskan umurnya untuk menunaikan sholat kepada Allah. Maka jika semua baik, maka semua perkara akan menjadi baik pula gitu. Terus ada lagi nih sebaliknya. Ceritanya ini yang diminta pertanggungjawaban adalah orang yang kufur gitu Kak. Terus datang tuh malaikat dari mukanya aja tuh udah rautnya udah serem gitu Kak. Terus beliau bilang, giliranmu bergegaslah gitu kan. Ketika Allah menanyakan tentang umur dan jasadnya semasa hidup, terus ada yang bilang, sungguh dia telah menghabiskan semasa hidupnya untuk mengingkari kuasamu ya Allah. Terus ada yang bilang lagi, benar, dia selalu menyuruhku untuk berbuat kemaksiatan. Dia adalah orang yang celaka, selalu mengajak jalan menuju tempat dosa. Dia juga membebaniku dengan urusan duniawi yang sia-sia. Dan ketika Allah menanyakan tentang ilmunya, ya Allah, dia selalu memanfaatkan kecerdasanku untuk membodohi orang lain. Dia juga memanfaatkanku untuk melakukan tipu daya. Aku bahkan dipaksa berjalan, mengikuti ambisi rusaknya. Terus ada lagi tuh yang bilang, kami benar-benar telah dizolimi olehnya. Lantas Allah menanyakan hartanya kan abis itu. Terus dia bilang, celakalah dia ya Allah, dia telah menghabiskan hartanya ke jalan yang sesat. Karena harta dia melupakanmu. Dia juga memaksamu mencari harta dengan cara haram. Bahkan dia juga menolak.
seruan untuk berzakat dan bersedekah gitu. Hartanya hanya untuk dihabiskan menghiasi saja gitu kan, memamerkan pakaian dan perhiasan tanpa menutup auratku. Terus ada yang bilang, sungguh mereka adalah orang yang celaka yang menghabiskan hidupnya dengan perkara yang menyimpang dari Allah. Dan nah setelah udah ditanya-tanya gitu kan sama Allah, baru penghisapan setiap orang akan diberi buku catatan dah tuh Kak. Nah setelah itu akan diberi buku catatan. Isinya itu kan catatan amal baik dan buruk yang kemudian akan ditimbang di yaumul mizan. Jadi yang pertama itu dihisab dulu, prosesnya kayak tadi. Setelah dihisab baru dikasih amal kan, dikasih buku catatan amal. Setelah itu baru beranjak ke penghisapan itu Kak, penghisapan ke apa? Timbangan itu Kak atau mizan tersebut. Jadi kalau menurut aku yang ditampakkan itu apakah cuma dosanya doang? Bukan. Jadi ya dosanya juga, pahalanya juga. Dan di situ Allah tahu ternyata kan tadi kan ada yang jawab-jawab tuh, dia orangnya baik, dia orangnya buruk gitu. Nah dari situ nanti baru udah tuh dikasih buku catatan untuk karena udah tahu kan orang ini baik, maka baru dia ditimbang. Udah tahu orang ini buruk, dapat catatan, baru dia orang ini ditimbang gitu Kak. Itu mungkin dari kakak-kakak boleh ditambahin ya. Makasih. Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Cindy, Iya cukup sama-sama jelas Kak. pemaparannya. Iya alhamdulillah Kak. Jadi intinya semua ya, mau baik mau buruk semuanya ditampakkan gitu ya Kak. Iya betul. Tapi itu bukan mulut yang ngomong, akan tetapi anggota tubuh yang lain yang ngomong. Mulut kita itu dikunci gitu ya. Iya betul, karena bisa aja kan kalau misalkan mulut kita bisa ngomong gitu, isinya tuh bisa aja bohong Kak atau kedustaan gitu. Makanya di situ kayak hikmahnya Allah mengunci biar apa yang ditampakkan semua dosa dan perbuatannya itu ya benar semuanya gitu. Ini Kak Eka udah masuk ya? Iya, sama-sama Kak. Assalamualaikum Kak. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara aku sebelumnya jelas nggak Kak? Jelas Kak. Iya. Izin masuk ya Kak. Mau coba jawab pertanyaannya Kak Winda Kak. Mau mencoba menanggapi pertanyaannya Kak Winda. Kak Winda, maaf Kak di mana Kak? Di chat ya Kak. Oh ya ampun. Oh iya, silakan Kak, boleh. Iya. Iya. Izin off cam. Enggak Kak, jelas kok. Apa di Eka doang? Suaranya soalnya di Eka nggak ada. Ya. Jelas ya? Kak Fahmi kok jadi gak ada ya suaranya? Tadi jelas sebenarnya. Halo Kak, ini sekarang ada suaranya nggak? Ada Kak. Nah, iya ada. Iya Kak, tadi kan Kak Winda ada memaparkan hadis ya, waktu tidak ada yang dimasukkan surga karena amalnya gitu kan. Jadi saya pernah tahu gitu kan, kalau misalkan kita masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayangnya Allah gitu kan Kak. Nah, jadi menurut saya tuh gini Kak, kan kita ini masuk surga karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Nah, kalau misalkan kita mau dapat rahmat dan kasih sayangnya Allah, pasti kan kita kayak harus ibaratnya cari muka gitu Kak. Nah, cari mukanya tuh gimana? Cari mukanya ya dengan amal ibadah gitu Kak. Jadi ya intinya juga kita masuk karena rahmat dan kasih sayangnya Allah, tapi untuk mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah, kita juga harus amal ibadah. Nah, nanti itu Allah kayak yang apa ya? Yang milih-milih tuh orang tuh ikhlas atau enggak gitu ibadahnya gitu, Kak. Itu aja, Kak. Mohon izin koreksinya dari Ibu dan teman-teman jika ada pernah. Halo, Kak. Terima kasih kepada Kak Fahmi. Sebelumnya Kak Eka tadi kan sempat keluar ya Kak. Aku mau Iya. memperjelas lagi Kak. Berarti yang katanya satu helai rambut itu
dibagi 7 itu kita bisa ambil dari hadis ya Kak, dan para ijma ulama gitu, bukan Kak? Ya Kak, benar banget Kak. Oh ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Kak Eka. Waalaikumsalam. Ya Kak Putih. Masih boleh bertanya nggak Kak? Boleh, boleh. Saya mau tanya, kan kayak di pemaparan materi tadi dan di materi tadi kan orang siapa yang amal baiknya banyak kan dia yang dihisapnya dengan mudah maka dia beruntung bakal bisa masuk surga gitu. Nah, jadi saya mau bertanya kan kalau yang tadi yang amal baiknya lebih banyak kan dia tapi tetap ada amal buruknya ya. Itu dia apa langsung memang masuk surga atau masuk neraka dulu baru masuk surga atau gimana Kak? Karena kan tadi kayak kita tahu kan bakal diadili Allah dengan seadil-adilnya. Jadi meskipun amal baik dia lebih banyak dibanding amal buruknya, apakah dia akan tetap langsung masuk surga atau masuk neraka dulu? Atau memang dia nggak punya amal buruk makanya langsung masuk surga? Mohon apa Kak penjelasannya? Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menambahkan yang dari Kak Fahmi tadi ya, terkait pertanyaannya Kak Winda. Silakan Kak. Ya. Oke, jadi di sini kan di yang hadis yang dipaparkan oleh Kak Winda ya, oleh Kak Winda itu, maksudnya itu bukan mata-mata orang itu masuk ke dalam surga karena amalnya, dan bukan semata-mata orang tersebut selamat dari neraka hanya karena amalnya saja, akan tetapi itu adalah sebagian dari rahmat Allah juga gitu. Tapi bukan semata-mata kita hanya mengharapkan rahmat doang gitu dengan tidak beramal, itu juga salah. Pengertiannya bukan seperti itu, akan tetapi kita ini udah dihisab kan, amal perbuatan baiknya ternyata lebih banyak kan, lebih banyak. Nah, otomatis besar kemungkinan gitu kita akan masuk surga dan terhindar dari api neraka gitu. Nah, hal itu tidak terlepas dari yang namanya rahmat Allah gitu Kak. Jadi bukan karena kita pengertiannya mungkin sudah bisa dimengerti ya Kak, apa yang saya sampaikan tadi. Sinyal di sini lagi jelek, maaf. Terima kasih. Kakak izin menjawab dari pertanyaan Kak Uti Wulandari. Jadi apakah kalau misalkan ada sedikit kejahatan pun dosa gitu misalkan ya, kita juga apakah kita masuk neraka atau kita masuk ke surga gitu Kak? Cara mengadilinya gimana gitu kalau misalkan ada kejahatan dosa sedikit gitu, ada sedikit dosa gitu kan? Terus kalau misalkan menurut aku gitu ya, di sini kita eh, tahu dulu bagaimana cara perhitungan amal perbuatan manusia gitu Kak, dari kondisinya gitu kan. Jadi tadi kan udah ada di makalah gitu bahwa satu kebaikan itu dicatat 10 kali lipat, bisa 10 kali lipat itu minimalnya, bisa juga 700 kali lipat hingga tidak terhingga yang Allah kehendaki atau berlipat-lipat gitu kan. Itu satu kebaikan ya Kak, derajatnya kayak gitu, dicatatnya kayak gitu. Terus kalau misalkan eh, siapa yang datang dengan satu kebaikan maka akan dapat 10 kali lipat
Dan barang siapa yang melakukan keburukan maka dicatat satu dosa. Nah, ini kalau misalkan dia melakukan dosa, maka dicatatnya cuma satu aja gitu, hanya satu. Sedangkan kalau misalkan kita melakukan kebaikan bisa 10, minimalnya 10, bisa 700, bisa berlipat-lipat. Itu untuk membuktikan kenapa Allah begitu gitu ya, untuk membuktikan bahwa kasih sayangnya Allah itu terhadap hambanya tuh eh, Masya Allah gitu ya. Giliran salah cuman dikasih satu doang. Giliran melakukan pahala bisa berkali-kali lipat gitu kan. Nah, terus bagaimana gitu kalau orang yang punya punya kejahatan dalam timbangannya gitu ya. Kalau menurut saya nanti bakal itu dulu dibersihkan di dalam neraka, setelah udah bersih gitu jiwa-jiwa dosa-dosanya, baru deh dipindahkan ke dalam surganya gitu Kak. Cuman sebenarnya sih kalau ada juga tuh kan yang mengatakan kalau misalkan ada seseorang juga yang masuk surga tanpa hisab. Ya kan Kak, pernah suka dengar kayak gitu kan, ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Berarti ya kayak gitu ya harus seperti apa gitu orangnya, amalannya tuh apa aja supaya insya Allah kita termasuk golongan tersebut gitu kan. Terus kalau cara untuk masuk surganya tanpa hisab gitu, tanpa ada dosa-dosa kecil gitu, eee, tentu saja gitu ya, orang yang menjauhi semua larangan Allah dan juga mengerjakan semua perintah Allah. Karena tentu kalau amal buruknya nggak ada, maka bisa saja masuk surga secara otomatis tanpa harus dicuci dulu ke neraka gitu. Ada nih di antara mereka yang spontan dapat menyampaikan seperti ini. Yang pertama adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Jadi ada hadis Nabi, artinya itu orang yang mati syahid, dosanya semuanya dimaafkan karena sudah bersih dosanya gitu kan. Terus yang kedua adalah orang yang banyak cobaannya ketika di dunia, Kak. Nah, terus dalam hadis Bukhari juga artinya seorang mukmin diuji dirinya, di keluarganya, di hartanya, terus dicoba lagi. Sesudah itu dicoba lagi, habis itu dicoba lagi, dicoba terus kan. Tapi dia sabar melaluinya gitu. Dia nikmatin terus cobaan tersebut sampai dia bertemu tuh dengan Allah dan keluarganya eh, tidak terdengar lagi satu dosanya gitu, maka masuk surga tanpa melalui hisab. Terus abis itu ada lagi orang-orang yang sangat soleh. Sangat solehnya itu meninggalkan semua perbuatan buruk, habis itu mengerjakan amal-amal soleh dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu Kak. Terus dia berusaha untuk sebelum tidur itu untuk selalu bermuhasabah ya namanya. Untuk bermuhasabah kayak mengingat hari ini tuh saya udah melakukan dosa ke siapa aja gitu, dosa apa aja yang saya perbuat kepada orang lain gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang suka mengingat kayak gitu kan otomatis, oh saya melakukan dosa ini, nanti bisa nggak ya saya menuju ke surga gitu kan, kayak mungkin saya harus dicuci dulu ke neraka. Jadi kayak pengingatan muhasabah kayak gitu ya. Bertujuannya itu Kak, kalau udah mau muhasabah kan kita langsung minta ampun gitu kan. Jadi menghapus dosa dulu gitu sebelum kita dipanggil sama Allah gitu Kak. Jadi itu kalau menurut Cindy, kalau ada penambahan dari teman-teman, silakan ya Kak. Ya Kakak, aku mau izin menambahkan ya Kak. Iya boleh Kak Yunita. Ya, tadi kan apakah dosa kecil gitu ya intinya dari pertanyaan Kak Uti. Jadi kan yang namanya Allah itu kan innallaha ghafurur rahim ya, Maha Pengampun, Maha Pemaaf Kak. Jadi kita janganlah berputus asa yang tadi sudah dibilang sama Kak Cindy itu, kita kan belum tidur kita muhasabah diri dulu gitu kan, alangkah lebih baiknya gitu. Dan kita baca istighfar gitu, kita minta mohon sama Allah, insya Allah Allah maafkan gitu, karena kan Allah juga Maha Pemaaf ya gitu kan Kauti. Terus juga Allah juga kan berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya itu, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari diri orang tersebut gitu. Makanya ketika diri orang tersebut ngerasa melakukan dosa, langsunglah minta maaf sama Allah gitu. Allah itu Maha Pemaaf kok gitu, nggak bakal nggak memaafkan hambanya. Maha Pemaaf gitu Kak. Terus juga kan karena Allah itu kan
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Semuanya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya atau kita serahkan kepada Ibu? Sudah. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Kak Eka. Waalaikumsalam. Kak Eka, aku mau menambahkan jawaban terkait pertanyaan Kak Winda tadi. Boleh Kak Indah. Ya, jadi kan udah dijelaskan juga ya sama Kak Fahmi, sama Kak Yunita, pada intinya bahwa selain amal, rahmat Allah itu atau ridha Allah itu juga penting gitu. Jadi amal tidak menjamin seseorang untuk masuk surga. Tapi menurut Anita, hadis ini tuh sebenarnya bisa dijadikan evaluasi gitu bagi kita untuk mengingat lagi apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu niatnya itu sudah benar atau belum gitu. Tetapi di sisi lain yang ingin Andika tambahkan dari pendapat Kak Fahmi dan juga Kak Yuli itu bahwa kan berarti hadis ini itu mengajarkan kita bahwa agar tidak bergantung gitu pada amal. Tapi tidak bergantung pada amal itu bukan berarti kita tidak boleh melakukan amal tersebut. Jadi seharusnya gitu, ketika kita setelah selesai melakukan suatu ibadah atau melakukan suatu amalan, kita tuh bersyukur gitu, karena karena dengan rahmatnya Allah kita dapat melakukan amal tersebut. Jadi nggak merasa bahwa wahai Allah, aku udah punya amal yang banyak nih, aku udah melakukan banyak sholat, aku berpuasa setiap hari Senin Kamis. Nah itu jadi tidak ada hal-hal seperti itu. Terus habis itu ibadah-ibadah zohir kayak yang tadi disebutkan itu seperti sholat itu tuh harus tetap dilakukan. Nah, mengenai itu kita khusyuk atau tidak, mengenai kita ikhlas atau tidak, itu merupakan sifat dari amal. Jadi ibadah zohira tuh harus tetap dilakukan. Kan nggak mungkin gitu adanya ikhlas, adanya khusyuk kalau tidak ada amalan tersebut. Nah, jadi bisa juga dikatakan bahwa hadis ini tuh mengajak kita untuk selalu mawas diri dan membenarkan niat lagi hanya untuk mencari ridho Allah. Mungkin kurang lebih itu Kak Eka yang ingin aku tambahkan. Mohon koreksinya Ibu dan juga teman-teman. Terima kasih Kak Andita atas tambahan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Teman-teman, mungkin dirasa cukup untuk bertanyanya ya. Saya serahkan kepada Ibu Rifdah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pembahasan kita hari ini mengenai hisab ya, hisab dan timbangan amal. Sebutannya yaumul hisab dengan yaumul mizan gitu ya. 2 minggu yang lalu sudah membahas alam barzakh ya dengan hari kiamat. Ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Ya, oke, hari ini kita masuk ke hisab ya. Jadi urutannya ketika terjadi hari kiamat itu kan malaikat ghafil itu jika meniupkan sangkakala itu kan terjadi 2 kali. Yang pertama untuk membinasakan
untuk membinasakan makhluk Allah. Kemudian yang kedua, tiupan yang kedua membangkitkan. Apa namanya? Yaumul apa? Yaumul Ba'ats ya. Ha-ha. Lalu ketika semuanya sudah dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru, kemudian semuanya dikumpulkan di mana? Padang mahsyar. Mahsyar. Ada namanya Yaumul Mahsyar gitu. Nah, pada saat itulah nanti ada peristiwa hisab, Yaumul Hisab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun." Dan bumi atau pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, dan mereka tidak dirugikan. Ayat ini kita bisa melihat bahwasannya yang mengadili itu sebetulnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menghisab itu Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sulaiman Al-Ashqar, yang dimaksud terang benderangnya bumi, ya tadi ada kata-kata terang benderang. Padang mahsyar itu akan terang benderang ketika Allah datang. Nah, maksud terang benderang bumi di sini adalah saat datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk membuat keputusan. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr." Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat. Bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Ayat yang tadi menyatakan bahwasannya Yaumul Hisab juga dihadiri oleh para malaikat. Kan hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhilalin minal ghamami wal malaikah. Nanti juga malaikat datang membawa buku catatan amal. Isinya adalah segala perbuatan yang baik, yang buruk ada di situ. Sudah dicatat oleh para malaikat. Dan siapa malaikat yang mencatat amal? Ingat? Siapa? Yang dari kanan sebutannya apa? Oke. Malaikat raqib. Ya. Yang di kanan malaikat yang pencatat amal baik namanya malaikat raqib. Kalau yang pencatat amal buruk namanya malaikat atid. Ya, semua perbuatan manusia ada di dalam buku catatan amal masing-masing. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Enggak ada satupun yang tertinggal ya. Dari yang kecil sampai yang terbesar, perbuatan yang kecil sampai yang terbesar semua tercatat di buku catatan amal masing-masing. Ya. Oke, nah apa saja yang nanti yang ditanyakan ketika di Yaumul Hisab? Nah, ada beberapa hal yang ditanyakan. Yang pertama, yang paling besar itu yang ditanyakan adalah kekufuran dan syirik. Apalagi yang namanya syirik itu kan luar biasa sekali ya. Orang yang syirik itu, orang yang musyrik itu, dia ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, dia pasti mengatakan bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah. Mereka tahu bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, tapi tetap menyekutukan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, itu kan kata di Al-Qur'an. Orang-orang musyrik itu ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu jawabannya Allah. Tapi tetap saja yang disembahnya siapa? Berhala. Tetap menyekutukan Allah. Ini yang paling besar yang ditanyakan ketika hisab nanti. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dikerjakan di dunia. Apakah ketika mereka di dunia ini
Kalau beribadah kepada Allah atau tidak. Semua perbuatan yang dikerjakan akan ditanyakan, akan dihisab. Kemudian kenikmatan. Kenikmatan yang dirasakan. Apakah ketika Allah memberikan rezeki itu mereka menginfakkan sebagian rezekinya? Ataukah malah kikir? Gak pernah berinfak, gak pernah bersedekah. Bahkan apa yang kita miliki ya, misal pakaian yang kita miliki juga akan dihisab. Apakah ada pakaian yang tidak pernah kita pakai untuk ibadah? Atau ada yang sama sekali tidak pernah dipakai? Itu nanti juga akan dihisab. Ya. Oke. Kemudian janji-janji. Ini mengenai janji kepada Allah, juga janji kita kepada sesama manusia. Kalau janji kepada Allah, kita ini sebagai umat muslim kan sudah berikrar ya. Berikrar bahwasanya la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah berikrar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kalau misalkan dia menyembah selain Allah, berarti sudah melanggar janjinya. Gitu. Ini juga akan ditanyakan nanti ketika dihisab. Maupun juga janji kepada manusia. Kalau teman-teman punya janji kepada temannya, gitu kan. Ini juga harus tepati. Kalau dilanggar, nah, juga nanti akan dihisab. Oke, kemudian mengenai pendengaran, penglihatan, kemudian hatinya juga ini akan dihisab. Ditanyakan apakah pendengarannya dilakukan untuk hal yang baik. Kemudian penglihatannya juga apakah dilakukan untuk hal yang baik atau tidak. Apakah semasa hidupnya penglihatannya hanya dilakukan untuk melihat hal-hal yang berbau maksiat misalnya, alhamdulillah, ya, dan lain sebagainya. Bahkan nanti juga anggota tubuh kita juga ya akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita ini akan dikunci nanti. Gak akan bisa ngomong. Yang ngomong apa? Tangan. Tangan kita yang bersaksi. Tangan kita ini dilakukan untuk apa selama di dunia? Kaki kita juga dilakukan untuk apa selama di dunia? Gitu ya. Ya, itu hal-hal yang akan ditanyakan ketika dia mau hisab. Nah, sekarang amalan apa? Amalan apa yang pertama kali dihisab? Nah, amal perbuatan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Nah, ini sholat yang paling utama. Jangan pernah mengabaikan sholat ya. Ya. Kalau sholatnya baik, maka dia akan termasuk orang yang selamat dan beruntung. Artinya dia akan menjadi penghuni surga. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya tidak baik, maka dia termasuk orang yang celaka dan merugi. Ini bisa dilihat di hadis Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasai dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Kalau amalan sholatnya baik, maka ia orang yang bahagia dan beruntung. Tapi sebaliknya, kalau amalan sholatnya rusak, maka termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung. Jika terdapat kekurangan sedikit dari sholat fardunya, maka Allah berfirman, lihatlah, hai para malaikat, apakah hambaku mengerjakan sholat sunnah? Maka sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat fardunya yang kurang. Kita kalau melaksanakan sholat fardu kadang ada yang lupa rokaatnya. Harusnya sholat zuhur 4 rakaat, tapi kan lupa udah 4 rakaat belum ya? Gitu. Nah, supaya sholat fardu kita sempurna, maka kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Kerjakan sholat sunnah qabliyahnya, ya. Kerjakan sholat sunnah ba'diyahnya dan sholat sunnah lainnya. Ya. Oke. Kemudian ini dalam hisab itu ada beberapa macam ya. Penghisaban itu ada yang sulit, ada yang mudah. Yang mudah itu artinya tidak dicecar ya, tidak banyak ditanya. Ada juga yang tanpa hisab, tidak dihisab sama sekali. Oke. Nah, siapakah yang mengalami penghisaban yang sulit? Orang yang mengalami penghisaban yang sulit adalah orang-orang kafir yang berdosa. Dia yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah juga akan mengalami penghisaban yang sulit. Yang telah melanggar perintah Allah juga sama
Kemudian yang mendustakan para rasul juga akan mengalami penghisaban yang sulit. Bahkan orang mukmin pun, orang yang beriman kepada Allah, tapi kemudian semasa hidupnya dia banyak melakukan dosa-dosa yang besar, dia akan mengalami penghisaban yang sulit. Penghisaban yang sulit itu artinya dia akan dicecar, banyak ditanya. Orang yang ketika dihisabnya kemudian dia dicecar, ya banyak ditanya, itu artinya dia akan diazab. Ya, bahkan kalau kita lihat cerita dulu itu ya, ada seseorang yang amalannya baik gitu ya, infaknya baik gitu ya, selalu berinfak. Pokoknya amalannya baik semua. Salat fardunya tidak pernah tertinggal, kemudian amalan sunnahnya tidak pernah tertinggal, tapi suatu saat dia pergi ke sebuah acara, ya, acara undangan. Kemudian dia makan di tempat itu, makan daging. Nah, ternyata ada daging yang tersisa yang tertinggal giginya. Dia kesulitan melepaskan daging itu. Sampai pulang. Pas di jalan pulang, kemudian dia lihat sebuah ranting. Ranting di depan pohon ya. Di depan rumah orang. Lalu dia petik rantingnya, dia ambil, akhirnya dia ambil dagingnya pakai ranting itu, akhirnya bisa lepas. Gitu. Nah, ternyata orang ini ketika dihisabnya lama. Kenapa? Ternyata ketika dia mengambil ranting itu, ini yang menyebabkan dia dihisab lama. Dia mengambil ranting kan otomatis tidak seizin pemiliknya. Karena pohon itu adalah milik orang yang di rumah itu. Kan pohonnya di depan rumah orang itu. Dia mengambil ranting itu tidak seizin pemiliknya. Gitu. Maka dia ketika dihisab mengalami hisabnya lama. Terus kecil itu pun juga dihisabnya lama ya, apalagi yang banyak melakukan perbuatan dosa yang besar. Gitu. Apalagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang hisabnya mudah. Ada juga yang tanpa hisab. Nah, siapa yang masuk surga tanpa hisab? Orang yang masuk surga tanpa hisab adalah kelompok orang yang jumlahnya tidak melebihi 70.000 orang. Ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya memang 70.000 orang saja. Ada juga yang mengatakan bahwasanya 7 di sini memiliki arti banyak. Kan? Biasanya kan kalau penyebutan 7 itu artinya banyak. Berarti tidak terbatas hanya 70.000 orang saja. Tidak. Ada juga yang mengatakan hanya 70.000 orang saja. Tidak. Nah, kemudian ada juga orang yang mudah dihisabnya. Yang mudah dihisabnya itu artinya tadi tidak dicecar ya. Kalau kata dalam seluruh hadis ya, kata Rasulullah, orang yang mudah dihisabnya itu sebetulnya dia hanya dibeberkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, tapi karena dia sudah bertaubat kepada Allah, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Jadi hanya diperlihatkan dosa-dosa yang dulunya, tapi itu sudah diampuni oleh Allah. Gitu. Maka dia mengalami akan dihisab dengan mudah. Oke. Nah, dalam penyerahan buku catatan amal, ini ada perbedaan ya antara penyerahan buku catatan amal untuk orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, orang-orang yang sesat. Ya. Oke. Buku catatan amal untuk orang-orang mukmin, mereka akan diberi buku catatan di tangan kanannya dari arah depan. Ya, nanti akan diberikan dari arah depan, kemudian lipat di tangan kanan. Oke. Ia akan dihisab dengan mudah dan kembali kepada keluarganya di surga dengan gembira. Ya. Keluarga di sini tentunya adalah keluarga yang saleh juga. Ya,
yang mempunyai amalan yang soleh, yang beriman kepada Allah. Karena kalau kita lihat di ayat lain ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Seseorang itu akan berkumpul bersama keluarganya ya, keluarganya itu termasuk para leluhurnya. Kemudian juga istrinya atau suaminya dan keturunannya juga, mereka akan berkumpul kembali, tapi berkumpulnya dengan keluarganya yang soleh saja. Wa man salaha. Berarti ini membuktikan bahwasannya sebetulnya nasab itu tidak ada artinya tanpa amal soleh. Gitu ya. Kalau ternyata ada salah satu keluarganya yang amalannya buruk misalnya, ini tidak ada artinya nanti di surga tidak bisa berkumpul lagi. Ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman. Yang sama-sama beriman dengan gembira. Oke. Nah, kemudian buku catatan untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang musyrik, ya. Mereka akan diberi buku catatan di sebelah kiri dari arah belakang. Nah, artinya kalau dikasih dari arah belakang ini menunjukkan tidak terhormat ya. Sudah mau dikasih dari belakang, kemudian disimpan di tangan kiri. Ya. Pada saat itu, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang sesat akan meratapi kesialan dan kehancuran dirinya. Amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi semua yang mereka miliki di dunia ya, kekuasaan, kekayaan, tidak bisa menebus dosa-dosa mereka. Tidak ada manfaatnya lagi. Bahkan ketika mereka sudah dihisab, ya, maka mereka akan langsung dibelenggu. Dibelenggu lehernya. Dari ceritakan, dibelenggu tangannya ke lehernya. Di ayat lain ada lagi, mereka ini akan dibelenggu lehernya, kemudian akan dimasukkan, diseret langsung ke neraka. Gitu. Itu buku catatan yang diberikan kepada orang-orang yang kafir, orang munafik, orang-orang yang musyrik, dan orang yang sesat di jalan Allah. Oke. Nah, kemudian ketika sudah mengalami yaumul hisab ya, sudah dihisab segala amal perbuatannya, maka akan ditimbang amalnya. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, timbangan kebaikannya ringan berarti timbangan keburukannya yang berat, gitu ya. Maka mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah, bahkan tidak mengakui wujudnya Allah, tidak mengakui keesaan Allah. Oke. Nah, mengenai timbangan amal, ini ada perbedaan pendapat apakah yang ditimbang itu adalah amal perbuatannya atau buku catatan amalnya, atau apakah yang ditimbang itu adalah
orang yang bersangkutan, orang itu sendiri, gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwasannya yang ditimbang itu adalah amal perbuatan. Di dalam hadis Al-Barra mengenai kisah pertanyaan kubur disebutkan faya'il mu'min sabun hasanul launi thayyibur rih fayaqul man anta fayaqul ana amaluka shalih. Maka orang mukmin akan didatangi oleh seorang pemuda yang bagus warna kulitnya, lagi harum baunya. Lalu orang mukmin bertanya, siapakah kamu? Yang menjawab, saya adalah amal solihmu. Jadi nanti orang mukmin itu akan didatangi oleh seorang pemuda yang tampan gitu ya. Rupanya tampan rupanya, kemudian baunya wangi ya. Maka dia akan mengatakan bahwasanya dirinya ini adalah amal solih orang mukmin ini. Ya, ini yang berpendapat bahwasanya yang ditimbang itu adalah amal perbuatan. Ada lagi dalam hadis yang lain mengenai kisah Al-Quran ya. Nah, Al-Quran itu nanti akan datang kepada pemiliknya, pada orang-orang yang sering baca Al-Quran, akan datang seperti orang pemuda yang pucat warna kulitnya. Lalu pemiliknya bertanya, siapakah kamu? Yang menjawab, aku adalah Al-Quran yang membuatmu tidak dapat tidur di malam harimu dan membuatmu haus di siang harimu. Karena seringnya baca Al-Quran ya. Setiap malam baca Al-Quran terus, nggak pernah berhenti. Siang pun juga baca Al-Quran terus. Gitu. Maka nanti akan didatangi oleh seorang pemuda yang menyatakan bahwasanya dirinya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, nah yang berpendapat bahwasanya yang ditimbang itu adalah kitab catatan amal perbuatan. Dalam sebuah hadis dikatakan mengenai tentang bitokoh. Bitokoh itu kartu, bitokoh. Bitokoh mengenai seorang lelaki yang dihadapkan, lalu diletakkan baginya pada salah satu sisi timbangan sebanyak 99 catatan amal. Setiap catatan amal tebalnya sejauh mata memandang. Kemudian bitokoh tersebut didatangkan yang di dalamnya bertuliskan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dalam kartu itu. Kemudian lelaki itu bertanya, wahai Tuhanku, apakah bitokoh dan semua catatan ini? Allah SWT menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan dianiaya. Lalu bitokoh tersebut diletakkan di sisi timbangan yang lain. Allah SAW bersabda, maka catatan-catatan itu menjadi ringan dan bitokoh itu menjadi berat. Jadi ceritanya ada orang yang ketika buku catatan amalnya ditimbang dan ternyata timbangan kebaikannya ringan, gitu ya. Nah kemudian diputuskan bahwasanya dirinya akan masuk neraka. Kira seperti itu ya. Lalu kemudian kata Allah, tunggu sebentar, ini ada satu lagi amalannya. Lalu kemudian Allah letakkan di tokoh. Di tokoh ini bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Diceritakan bahwasannya si pemuda ini selama masa hidupnya sering membaca kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian di tokoh inilah yang memberatkan timbangan amal kebaikannya. Tidak jadi dimasukkan ke neraka. Akhirnya menjadi penghuni surga. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasannya yang akan ditimbang itu adalah diri orang yang bersangkutan. Kan dalam sebuah hadis, yu'ta yaumal qiyamah birrajulis samin fala yazin 'indallah janahi ba'udah. Tsumma qara'a fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kelak di hari kiamat didatangkan seorang lelaki yang gemuk, tetapi di sisi Allah timbangannya tidaklah seberat sebuah sayap nyamuk kecil pun. Ya. Jadi orang yang badannya gemuk, badannya besar gitu, ini tidak akan mempengaruhi timbangan amal kebaikannya. Kalau amalnya buruk gitu ya,
nanti juga pasti timbangan kebaikannya juga akan ringan gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi ya. Kalau misalkan yang ditimbang ini adalah diri orang yang bersangkutan, ini tidak akan mempengaruhi timbangan amal kebaikannya. Bahkan tadi dikatakan di hadisnya, bahkan timbangannya pun tidak seberat sebuah sayap nyamuk kecil pun. Gitu ya. Jadi yang menentukan sebetulnya amal soleh seseorang ya, bukan diri orang yang bersangkutan. Oke. Kemudian dalam hadis lain ya, di dalam hadis lain ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min diqqatin saqi, walladzi nafsi biyadihi lahum ma fil mizan asqalu min Uhudin." Apakah kalian merasa aneh dengan kedua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu? Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, kedua betisnya itu dalam timbangan amal perbuatan jauh lebih berat daripada bukit Uhud. Nah, jadi pada masa Rasulullah itu ada orang-orang yang menghina Ibnu Mas'ud karena betisnya Ibnu Mas'ud kecil. Sampai mereka menertawakan kalau melihat betisnya Ibnu Mas'ud kecil. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, kedua betisnya Ibnu Mas'ud ini tidak akan mempengaruhi timbangan amal perbuatannya. Bahkan akan memberatkan timbangan kebaikannya karena dia punya amal soleh gitu ya. Jadi sekali lagi sebetulnya orang itu mau gemuk, mau kecil tidak akan mempengaruhi timbangan amal seseorang. Yang mempengaruhi apa? Amal solehnya. Tapi kalau amal perbuatannya buruk, gitu ya, amal perbuatannya buruk, maka timbangan kebaikannya juga pasti ringan. Gitu ya. Nah, dari ketiga perbedaan ini juga bisa jadi yang ditimbang itu juga tiga-tiganya. Ya. Bisa jadi tiga-tiganya, bisa jadi amal perbuatannya, kemudian juga buku catatannya juga akan ditimbang. Kemudian juga jadi orang yang bersangkutannya juga akan ditimbang. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu izin bertanya, kalau semisalkan amalnya itu sama-sama Bu, jadi amal baik sama amal jahatnya itu seimbang gitu Bu, ada nggak Bu kayak gitu? Jadi bingung gitu menentukannya dia ke neraka apa ke surga gitu, soalnya seimbang gitu. Ya, ya. Ya. Ya, ada di hadis yang dikatakan bahwasannya kalau ada orang yang timbangan amalnya seimbang, nanti yang akan memutuskan adalah Allah. Jadi mereka belum diputuskan apakah ke surga atau ke neraka. Nanti akan memutuskan Allah. Ya. Karena Allah yang tahu gitu ya, dengan rahmat Allah apakah mereka akan masuk surga ataukah ke neraka. Gitu. Kalau di hadis seperti itu. Ada lagi bertanya? Ibu, Winda izin bertanya. Ya Ibu, Winda izin bertanya. Tapi yang tentang kalimat la ilaha illallah itu loh Bu. Bahkan kalimat kenapa la ilaha illallah tuh bahkan lebih berat daripada syahid sekalipun. Syahid yang dapetinnya tuh kudu effort yang lebih gitu. Tenaganya keluar, hartanya keluar, terus juga kudu ninggalin keluarga gitu. Dibanding cuma kalimat yang gampang banget diucapnya gitu loh Bu. Cuma la ilaha illallah berarti ya udah kayak kita berdiam diri aja terus kita banyakin aja ngucap-ngucap la ilaha illallah gitu gimana Bu? Winda masih kurang paham Ibu. Terima kasih. Oke. Mengenai kalimat la ilaha illallah tadi ya, tentang tokoh ya, tentang kartu yang tadi, itu sebetulnya ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan memang dia ini meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya dia beriman kepada Allah. Ada juga yang mengatakan memang semasa hidupnya sering berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini memang ringan di mulut ya. Ringan diucapkan, tapi dia berat di timbangan. Jangan menyepelekan loh ya. Jangan menyepelekan kalimat la ilaha illallah. Orang yang beriman itu ya, orang yang beriman itu artinya dia percaya bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah itu adalah Allah. Satu-satunya Tuhan itu adalah Allah saja. Gitu ya. Bahkan
orang yang beriman yang melakukan dosa yang besar, itu kan ujung-ujungnya pasti masuk ke surga ya. Meskipun ada tahapan-tahapannya disucikan dulu gitu kan. Dibersihkan dulu di neraka. Tapi karena dia beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka mereka pun juga akan masuk surga. Berbeda dengan orang yang kafir. Ada orang kafir yang kesehariannya baik ya. Misalnya dia selalu bersedekah gitu misalnya. Ada orang kafir yang menyedekahkan hartanya ke masjid, ada juga yang membangun masjid loh, ada ya. Ada orang kafir yang membangun masjid itu dengan kebaikannya. Tapi ternyata nanti di akhirat juga ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada keyakinan bahwasanya yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi jangan pernah menyempelekan kalimat la ilaha illallah ya. La ilaha illallah itu sangat berharga sekali di Allah ya. Di hadapan Allah sangat berharga sekali karena yang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah itu berarti dia meyakini bahwasanya tidak ada sembahan-sembahan lain yang berhak disembah. Kan berat sekali ya, orang yang syirik itu berat sekali lah, orang yang musyrik itu berat sekali. Sudah tahu bahwasanya Allah yang maha menciptakan segala sesuatu, tapi tetap aja mereka menyembah selain Allah. Tetap aja yakin bahwasanya ada selain Allah yang bisa membantu dirinya gitu ya. Kan ada kalau sekarang ya yang minta bantuan kemana? Ke jin gitu ya, ke dukun gitu. Kan sudah syirik, musyrik gitu, nggak boleh. Jadi sekali lagi jangan menempelkan kalimat la ilaha illallah itu sangat besar sekali ya di hadapan Allah. Tuh, Indah. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Ibu, maaf saya izin bertanya Ibu. Tadi kan di pemaparan Ibu ada kata-kata orang kafir yang tidak berdosa gitu. Orang kafir yang berdosa gitu Bu. Emang ada ya Bu orang yang kafir yang tidak berdosa gitu Bu? Orang kafir yang tidak berdosa. Oke. Orang kafir itu kan ada yang tanya gini. Orang kafir itu kan sudah tahu dia tidak beriman kepada Allah gitu ya. Sudah meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tapi tetap saja dihisab gitu ya. Meskipun ada orang kafir yang baik. Ada orang kafir yang baik, ada juga orang kafir yang buruk gitu ya. Buruk perbuatannya. Tetap saja nanti juga akan dihisab. Perbuatannya juga akan dihisab, dibeberkan semua perbuatannya akan ditanya, dicecar, segala macam. Termasuk juga tadi orang kafir yang berdosa. Berdosa itu dalam arti segala perbuatan yang mereka lakukan di dunia, gitu ya. Amalan dosa, perbuatan dosa mereka akan ditanya juga, ya. Gitu. Ada orang kafir baik yang dia selama di dunia melakukan perbuatan yang baik ataupun orang yang melakukan perbuatan yang buruk tetap juga akan dihisab. Ya, kita. Baik Ibu, makasih. Ibu satu lagi, apakah benar Bu kalau orang yang syirik, orang yang musyrik itu dia dosanya nggak diampunin gitu Bu? Iya. Kan disebutkan ya ini syirka la zulmun azim gitu ya. Syirik itu kan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Dan syirik ini tidak akan walaupun dia bertobat gitu ya. Kalau nah itu beda lagi cerita. Kalau bertobat beda lagi. Orang yang zalim itu ya, orang yang syirik kepada Allah tapi dia bertobat. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kan tadi disebutkan tuh sama siapa tadi yang bertanya Yuli ya. Allah yuhibbut tawwabin gitu ya. Allah itu kan menyukai Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Tapi kalau dia tetap melakukan syirik, syirik itu bisa jadi termasuk kafir loh.
karena menganggap bahwasanya ada yang berhak disembah selain Allah. Gitu. Tapi beda cerita kalau sudah bertaubat. Kalau sudah bertaubat, maka pengampunan Allah itu sangat besar ya. Pasti Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat. Tapi kalau dia tetap dalam kesyirikannya, Allah tidak akan mengampuni. Ya, karena syirik itu, orang yang musyrik itu juga masih termasuk kafir. Ya. Karena dia menganggap bahwasanya ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ibu, tanya Bu. Siapa? Ya Bu, kan ada ya Bu kalau istilah-istilah kayak sering bilang apa ya, nanti kamu nyari-nyari aku di akhirat gitu, yang kalau kita buat dosa gitu. Nah jadi bisa nggak Bu, misalnya nanti lagi ditimbang ternyata kan kebaikan kita ringan gitu, terus kita bilang sama Allah, Allah dulu ada loh temen dia nggak bayar utang ke aku gitu, bisa nggak itu ibaratnya kebaikan dia dipindahin ke saya biar timbangan kita tuh naik, atau memang pas ditimbang itu Bu udah di situ semua udah terpenuhi hak-hak kita yang tidak, maksudnya itu ya yang seperti tadi tuh Bu, utang-utang tadi sudah terpenuhi, ternyata memang nggak mencukupi juga gitu Bu, atau memang atau bisa Bu gitu, misalnya membantu datang teman kita yang dulu nggak bayar utang kita itu. Nah, kalau masalah hisab itu tidak ada yang bisa membantu ya. Soal dalam masalah hisab itu yang dipertanggungjawabkan hanya perbuatan mereka sendiri. Bahkan tidak ada yang menanggung perbuatan dosa orang lain. Gitu. Kalau di Al-Quran disebutkan gitu ya. Tidak ada seorang pun yang menanggung perbuatan dosa orang lain. Begitupun sebaliknya, tidak ada bisa yang membantu. Misalnya menambahkan amalan baik seseorang ke amalan kita sehingga amalan kita menjadi berat timbangannya gitu misalnya. Tidak bisa. Yang dipertanggungjawabkan yang akan dihisab itu adalah perbuatan kita masing-masing karena semua sudah dicatat dalam buku catatan amal masing-masing. Gitu ya. Untuk masalah syafaat itu beda lagi nanti. Nah, kita akan bahas di minggu depan, ya. Ibu izin bertanya. Berarti kalau orang kafir itu perbuatan baiknya nggak bakalan dibalas oleh Allah gitu ya? Ya, perbuatan baik orang kafir itu dibalasnya di dunia. Kita lihat ya, orang-orang kafir itu kehidupannya sangat baik. Banyak orang kaya, orang-orang kafir yang kaya gitu ya. Banyak sekali ya. Kita lihat. Itu adalah sebagai bentuk balasan Allah. Hanya di dunia saja. Tapi kalau di akhirat nanti beda lagi. Kembali lagi tadi pada keyakinannya. Karena dia tidak punya keyakinan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, dia tidak bisa masuk ke surga. Gitu. Ibaratnya begini saja, kita ini masuk ke ini daftar dulu nggak sih? Apakah langsung ikut belajar gitu, langsung ikut ujian, lalu kemudian bisa dapat nilai yang besar, terus tiba-tiba ikut wisuda gitu kan enggak? Harus daftar dulu. Ya. Itu pun juga kalau kita mau ke surga, nah amalan yang pertamanya apa dulu? Harus iman dulu kepada Allah. Kalau nggak ada keyakinan dalam hatinya bahwasannya dia tidak percaya bahwasanya Allah itu yang satu-satunya yang berhak disembah, tidak bisa masuk surga. Kita lihat saja tadi dari cerita di hadis ya, kalimat la ilaha illallah saja ini sangat berarti sekali, bahkan bisa memberatkan timbangan amal seseorang gitu ya, yang tadinya sudah dipastikan masuk ke neraka ya, tapi karena ada kalimat la ilaha illallah akhirnya timbangannya menjadi berat. Gitu. Ada lagi bertanya? Hari ini hanya saya aja yang masuk atau yang lainnya juga saya aja. Kenapa Ibu? Maaf putus-putus ya. Yang masuk hanya ini saja, hanya Ibu, saya aja suaranya atau ada mata putus-putus, kuliah yang lain? Ibu. Oh, putus-putus ya. Ada mata kuliah lain di hari ini nggak? Nggak ada, Ibu. Nggak ada Ibu. Oh, nggak ada.
Untuk minggu depan, karena kita sisa ada 2 materi lagi yang belum ya. Jadi minggu depan langsung 2 makalah. Terus untuk pemakalah nanti ketika memaparkan makalahnya dibuatkan PPT saja ya supaya tidak lama. Karena ada 2 makalah ya. Ada 2 pemakalah yang akan menyampaikan, jadi nanti dibuatkan PPT saja. Untuk yang dalam Word-nya, bentuk Word-nya dikirim di itu aja di grup ya. Kalau di Zoom nanti pakainya PPT aja ya. Baik, Ibu. Ada lagi yang bertanya? Itu? Ibu izin bertanya sekali lagi, Bu. Tadi kan ada juga, Bu, nanti kan dihisap kalau kita banyak kita merasakan kenikmatan di dunia. Terus kan, Bu, saya juga pernah dengar kalau kita sering merasakan kenikmatan di dunia akan mengurangi kenikmatan kita ketika di akhirat. Itu tuh mengurangi kenikmatan ketika di surga atau di mana, Bu? Gitu. Kan kalau kita di surga kan kita udah nikmat juga gitu, Bu. Terus kenapa ada yang bilang kalau kita banyak-banyak menggunakan nikmat di dunia akan mengurangi kenikmatan ketika di akhirat? Kalau yang statement kayak gitu ya, yang banyak menggunakan kenikmatan di dunia itu dalam arti bahwasanya dia tidak mensyukuri apa yang telah dia dapatkan. Dalam arti syukur nikmat. Ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah, kekayaan oleh Allah, tapi ternyata dia tidak pernah menginfakkannya. Itu namanya kufur nikmat. Ini bisa mengurangi nanti kenikmatan di akhirat karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang telah dia dapatkan tidak pernah infakkan hartanya. Ini akan hisabnya berat gitu. Bahkan orang yang punya kekayaan ya, sebaik apapun, bisa jadi orang yang mempunyai kekayaan, orang Islam, orang mukmin. Orang mukmin itu kan gini ya. Ada orang kafir yang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kekayaan oleh Allah, itu sebetulnya buat apa? Idraj gitu ya. Idraj itu apa yang tahu? Apa istidraj? Yang tahu istidraj ya? Nggak kedengeran. Suaranya kedengeran. Putus, Bu. Sudah. Ya, maaf. Oke. Gini, ada orang kafir kedengeran sekarang. Kedengaran, Ibu. Ya. Oke. Ada orang kafir yang diberikan kekayaan oleh Allah selama di dunia, nikmatan yang banyak. Ada juga orang mukmin yang kehidupannya sederhana gitu. Kekayaannya sedikit. Itu kan bukan berarti bahwasanya Allah memuliakan seseorang. Memuliakan seseorang dengan harta, bukan. Bisa jadi Allah itu memberikan kekayaan kepada orang kafir itu sebagai bentuk istidraj. Itu kenikmatan sementara saja, bahwasanya sebetulnya itu adalah murka Allah gitu loh. Bisa jadi juga itu sebagai keadilan dari Allah. Karena orang kafir itu selama di dunia mendapatkan kenikmatan, tapi di akhirat kan nggak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun gitu. Ya. Ada juga orang mukmin yang hidupannya biasa-biasa saja, kekayaannya sedikit misalnya, tidak punya kekayaan yang banyak. Itu sebetulnya bisa jadi adalah bentuk ujian dari Allah. Apakah dia akan tetap mensyukuri apa yang sudah dia dapatkan? Ya. Apakah dia nanti malah menantang Allah gitu ya? Kemudian ada juga yang diberikan kekayaan oleh Allah. Orang mukmin yang diberikan kekayaan oleh Allah itu juga sebagai bentuk ujian. Ya. Apakah dia mensyukuri kekayaan yang sudah diberikan oleh Allah Taala atau kufur nikmat? Ya. Tidak mensyukuri apa yang sudah dia dapatkan. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi ya, orang yang mendapatkan kenikmatan selama di dunia ini apakah dia sudah mensyukuri apa yang sudah dia dapatkan selama di dunia, lalu kemudian pastinya nanti di akhirat juga akan diberikan pahala oleh Allah gitu kalau dia mensyukuri itu. Tapi kalau dia tidak mensyukuri apa yang sudah dia dapatkan, kufur nikmat gitu ya, jadi balasannya juga akan tidak baik juga nanti gitu. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing gitu ya.
Kayak gitu berarti. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi bertanya? Tahfidnya sudah selesai semua? Ada yang belum? Yang udah selesai semua ya. Semester 3 udah ujian duluan ya dibanding semester 1. Semester 1 belum. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.